Nah, tujuan kita kenapa kita bukan bilangnya komunitas, tapi kita wadah dan menghapuskan nama totalnya itu jadi Pamulang Sorsik aja. Arti Pamulang Sorsik adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan Broval? Dan buat cewek-ceweknya Broval lovers ya, Cek ya. Yoi, pastinya ya, Ci ya. Balik lagi ya bersama kita. Tentunya di acara podcast kita hanya di Broval. Di dalam acara apa, Cek? Kontuy. Kopi santuy. Oke, jadi acara Kontuy ini kopi santuy ya. Ya, Ci ya. Pastinya, Cek. Sebelum kita panggil narasumber, coba kita perkenalkan diri kita dulu. Kami berdua ya bersama dengan Gua Bronx dan Valen. Jadi sajasin dikit ya. Oke, untuk kawan Broval ya. Untuk kali ini kita bakalan mengundang narasumber yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan ya pastinya ya. Salah satu komunitas grunge di Pamulang. Yoi, pokoknya pastinya kali ini kita mendatangkan narasumber yang sangat fenomenal ya. Kuat, tercerot pokoknya. Legendary. Oke, kawan Broval, langsung aja kita panggil narasumber kita ya. Ayo, mari masuk. Mari duduk. Halo. Halo. Salam corona. Gimana Pak? Sehat. Sehat. gimana nih Broval, teman Broval nih? Alhamdulillah sehat. Terus ya pokoknya penting sehat aja dulu lah ya. Pasti ya. Ini sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih nih buat mereka berdua sebelum perkenalan ya. Sebelum perkenalan kita ngundang, ada waktunya, terus bisa datang ke sini ya. Iya. Kita juga terima kasih juga ya udah di Iya, bisa sampai hadir di sini ya. luangkan waktu dan tempatnya juga. Benar. Betul. Untuk kita acak-acak ini. Pokoknya lancar terus dah pokoknya. Ya buat kawan Broval, sebelum kita mengupas tuntas wadah yang ada di Tangerang Selatan ini, kita kayaknya perkenalkan diri dulu ya, mereka ini siapa. Silakan. Dari suhu dulu. Di sini ada ini ya. Saudara nih ya. Yang lebih dewasa dah. Dewasa. Oke, salam kenal. Gua Sony Widisa. Gua founder dan juga member dari Pamulang Distorsik bersama rekan gua. Dari Entus, juga member Pamulang Distorsik yang selalu menggerakkan komunitas di wadah Tangerang Selatan. Wih, luar biasa. Kali ini tamu kita nih bukan kaleng-kaleng nih, WC. Ya, Cek ya. Sebelum berlanjut lagi, kita ngopi santuy dulu sesuai dengan acaranya. Kontuy. Ya, oke, kita ngopi dulu. Silakan. Ini gue nih. Oke. Disiapin oleh panitia nih kayaknya. Dengan tema sesuai apa sih, Gus? Kopi Kontuy. Betul. Kopi santuy. Jadi acara ngobrol-ngobrol ringan bari ngopi. Tetap ngopi, walaupun tidak ngopi. Tapi mohon maaf nih, kopinya masih kopi yang alami nih. Ecek. Siapa tahu nanti ada yang endorse ya kan. Amin. Ya, Cek, gimana? Dilanjut untuk Lanjut, pembahasan lanjut. wadah yang ada di Tangsel ini. Pasti kan wadah komunitasnya, musiknya pada penasaran ya kan. Oh, tadi perkenalan udah ya dengan Pak Son, dengan Entus juga. Selanjutnya nih next terbentuknya Pamulang Distorsik ini itu kira-kira kapan gitu? Terus Kalau untuk terbentuknya sih nggak terlalu lama sih ya. Cuman kalau itu udah dirangkai, maksudnya udah dibentuk. Tapi sebelumnya udah dibentuk asal-asalan. Tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun berapa ya? 2003. 2003 Era masuk tuh. Iya, itu baru bikin ecek-ecek aja sih, asal-asal aja. Itu dulu namanya Pamulang Total Distorsi. Oh, wah seru nih, seru. Jadi Itu cuma sebelum Pamulang Distorsik, Pamulang. Total Distorsi. Jadi sebelum jadi Pamulang Distorsik itu sejarahnya untuk Pamulang Total Distorsik itu gimana tuh perjalanannya?
perjalanannya ya seadanya aja. Kita nggak bisa bikin buat kayak kita bikin rencana bikin gigs yuk, bikin event, kita bikin member, bikin grup gini. Enggak, itu mah asal ngebentuk aja. Kayak kita kan sering pada ngeband nih dulu kan, zaman-zamannya banyak band. Jadi kita bikin asal aja. Kita kan banyak kan dari wilayah Pamulang nih, Tangerang Selatan. Udah bikin aja Pamulang Total Distorsi. Kalau Jadi spesifikasinya sih itu kan berbagi, Pamulang Total Distorsi itu ada beberapa era gitu. Kalau boleh dijelasin sedikit era-eranya, mungkin terus juga masih ingat ya era-era awalnya itu. Di tahun awal 2003 itu 2003. 2003 ya. itu tepatnya bulan Mei. Gue masih ingat banget tuh bulan Mei gitu itu. Jadi memang pada dasarnya waktu itu kita bicara soal komunitas grunge ya di Jakarta dan Indonesia waktu itu. Di Jakarta pun sudah banyak bergerak, cuman beberapa daerah saat itu belum ada namanya komunitas atau wadah untuk menaungi teman-teman yang di luar Jakarta. Jabodetabek lah ibaratnya, Bogor, Tangerang, Bekasinya tuh belum terbentuk sekali, baru beberapa yang udah bergerak gitu. Kebanyakan mereka itu awal cikal bakal itu berkumpul di satu titik, yaitu di Blok M. awal Di jalur Blok M, Taman Blok M, jalur Blok M, antara dua itulah gitu. Nah itu kita tergagas untuk tercipta Pamulang Total Distorsi itu ternyata waktu itu memang kita punya kesukaan yang sama dengan musik dan genre yang sama. Lalu kita bertemu dan ternyata memang di Pamulang itu banyak sekali gitu pencinta, terutama waktu itu di Sinar Pamulang ya. Iya. Sinar Pamulang emang banyak juga masih musik-musiknya emang. Iya betul. Dari grunge, metal, pop. Cuman melodic lebih punk, ke mayoritasnya ke grunge. grunge. Ya, di Sinar Pamulang itu. di Sinar ya. Jadi memang saat itu kalau dibicarain berapa berdiri kapan, yaitu tahun 2003 bulan Mei itu cikal bakal tercetusnya untuk Pamulang Total Distorsi. Cuma untuk event, mikirin untuk apa kita belum ada. Tapi saat itu tahun 2004 kita sempat buat kompilasi pertama kali. Oh, kompilasi. Nah dari 6 apa 5 band ya? 4 band. 4 band ya? Iya, Ya, bentuk 4 band. CD atau kaset CD. kita? Oh, CD. Nah, itu langsung di live langsung di satu studio di salah satu di Pamulang ya. Ada di Pamulang. Nah, terus kita coba untuk memasarkan itu cuma ada berapa keping, cuma Dikit sih. 10 keping 10-an ada kayaknya. dan diterima dengan baik oleh banyak orang. Oh, alhamdulillah. Itu aja sih cikal bakal awalnya ya kalau dibilang cikal bakal awalnya. Tapi selebihnya untuk perkembangannya itu panjang ceritanya. Karena beberapa segmen tuh beberapa generasi ke bawah tuh kita terus berkembang terus. Gitu. Jadi mungkin ini yang diambil garis besarnya aja. Besarnya dulu. Iya, Betul. Jadi untuk sejarahnya sebelum terbentuk Pamulang Distorsi itu mereka ini Pamulang Total Distorsi. Dan untuk sejarah cerita singkatnya menjadi Pamulang Distorsi ini gimana tuh? Tahun berapa? Itu gua kalau nih Kalau gue bisa jawab sedikit, paling sekitar 2015-an ke bawah nah kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, seingat gua. Karena kita mulai ngebentuk lagi ya karena kita udah punya planning buat event. Iya, banyak event tuh. Hari kita mulai lagi nih. Udah kita totalnya kita hilangin aja, kita jadiin Pamulang Distorsi karena kita udah bergagas buat event gigs terus. Akhirnya mulai di situ dah. Jadinya Pamulang Distorsi. Pamulang Distorsi Ya, sampai sekitar 2015-an itu. Dari sekitar 2015-an. Ya, udah mulai mau bergerak tuh, udah mau planning bikin acara terus. karena memang kenapa kita cenderungkan Pamulang Total Distorsi berubah nama jadi Pamulang Distorsi itu waktu awal cikal bakalnya Pamulang Total Distorsi karena terkonsentrasi pada satu genre aja yaitu grunge. gitu ya. Tapi kenapa kita hilang totalnya, kita ternyata di dalam wadah Pamulang ini kan banyak musisi ya, kita bisa tahu lah ya mau yang itu udah mainstream atau belum mainstream itu tetap ada banyak. Nah teman-teman yang independen ini yang bergerak mau itu apapun juga genrenya ternyata butuh wadah saat itu. Karena terkadang kita ketika bermain di luar Pamulang kita nggak tahu tuh mereka tak Pamulang juga ternyata di satu gigs yang sama ternyata mereka anak emo, anak punk atau ternyata mereka asal Pamulang dan mereka tuh nggak tahu ada harus lari kemana gitu, nggak ada wadahnya. Nah tujuan kita kenapa kita bukan bilangnya komunitas tapi kita wadah dan menghapuskan nama totalnya itu jadi Pamulang Distorsi aja. Artinya Pamulang Distorsi adalah Pamulang keseluruhan. Distorsi itu distorsi asik sebenarnya kan. Distorsi berisik, distorsi asik. Distorsi berisik. Itu isinya tuh beberapa genre, ada pop, ada emo. Itu asalkan pertama syaratnya tuh punya visi misi yang sama. Tujuan yang sama. Yang kedua itu adalah tetap independen, walaupun dia pop tapi independen, bukannya udah masuk major label atau apa gitu, kita nggak bisa terima itu. Itu sih kita hilangkan nama totalnya. Iya. Gitu. Udah akhirnya cikal bakal terbentuknya Pamulang Distorsi ya.
Ya, mungkin dari perjalanan Pamulang Distorsi ini mungkin ada sedikit cerita yang pengalaman pribadi dari Entus atau Sony ini yang bikin yang nggak terlupakan gitu ya, Ce. Ibaratnya Yang masih mungkin kenangan yang ingat iya, di kepala karena kan udah terngiang-ngiang. 2015 ya, Ce ya, Iya. hitungannya ya kan. Mungkin entah dari pertemuannya entar ada konflik atau apa gimana jika ya dari Pamulang Distorsi tersebut gitu. Oke, terus Kalau gue sih ya masalah pribadi ya atau ya itu sih cuman masalah bercanda-bercandaan aja ya namanya kita Jadinya baper gitu ya. di wadah-wadah gitu ya gua ngerti semua bercanda-bercanda aja sih yang penting kita bisa silaturahmi terus. Iya, pernah sih kejadian lucu ya, bukan lucu ya, kita buat acara gigs kemarin di tahun 2018 udah jalan tuh ya, acara udah jalan 3 tahun yang lalu tuh ya. iya 2018 ya, kita ada band dari luar itu, kita pas selesai acara budget habis nih. Iya. terus Pendanaan selesai semua di situ. Ternyata ada pembiayaan yang kurang di luar dugaan. Bingung tuh gua tuh. Wih, duit kurang ini gimana nih? Pendanaan kagak ada nih. Aduh gua cari sana sini susah dong. Dadakan buat bayar alat. Kurang ya, pokoknya semua lah itu ya. Kurangnya ya lumayan juga. Gue bingung. Akhirnya gua cari sana semari. Akhirnya ada punya teman lah yang ngasih. Good job. Aduh gua butuh segini buat bayar ini nih. Oke lah, akhirnya ya udah. Dengan gua berusaha sendiri, gua nyari teman-teman itu ya. Mereka semua pada sibuk masing-masing. Ya udah, gua selesaikan dengan sendiri. Kejadian lagi di 2016 di acara Kerang Fest tuh ya. Ada si Bill juga backdoor. 2 hari gua nggak tidur tuh ngerjain acara. Sampai akhirnya dan gua jatuh sakit. Berarti panitianya lu sendiri ya jatuhnya ya? Enggak sih. Enggak sih. Itu karena gua orang terlalu rajin aja untuk menggerakkan sebuah acara. Jadi tanpa disuruh si Entus ini langsung gerak sendiri gitu. Gerak sendiri. Karena kalau kita nggak mulai nggak bakal bergerak. Iya. Sebuah Betul, acara. betul. ya kalau kalian mungkin nggak tahu ya, terus ini sebenarnya adalah member awal dari Pamulang Distorsi. Salah satunya dia yang dari dulu sampai sekarang jabatannya nggak pernah berubah, tetap bendahara, nggak naik kelas dari sekarang itu. Dan gue juga sebenarnya kalau pengalaman dari gue sedikit sharing gitu ya, suka dukanya gue sudah banyak sukanya sebenarnya gitu. Kalau gue mungkin lebih, kalau terus kan cerita memang era sekarang ya. Kalau gue lebih cerita ke era yang pertama kali. Alhamdulillah gue dari generasi masih ada dan masih hidup, jadi masih ngelihat, masih berjuang ya. Masih berjuang, masih jadi saksi mata dari usia gue dari mulai puluhan ya 20 tahun sampai sekarang 40 tahun. 20 tahun berarti ya. Suhu. Bener-bener suhu. Dari ya begitulah ya. Kalau gue pertama kali pengalaman pribadi gue suka itu pertama kali ketika mengumpulkan anak-anak ini gitu. Oh, mengumpul. Tujuannya untuk apa tuh ngumpulin? Tujuannya tuh gue sebenarnya pengen tahu berapa banyak sih pecinta grunge ya. Ini nggak cuma Nirvana ya, tapi macam-macam gitu. Macam-macam ya. Kalau teman tahu grunge nggak cuma Nirvana, ya itu kan. Betul. Nah, ternyata ada ratusan orang dan puluhan band gitu dari generasi awal gitu yang akhirnya kita ternyata kita juga kaget juga di setiap pelosok tuh ada yang mencintai musik ini gitu ya, genre yang udah hampir mati dan terlupakan gitu. Nah lalu itu yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman senangnya tuh kalau teman-teman tahu, mungkin ada beberapa teman-teman yang lihat kalian tuh anak grunge gitu ya. Grunge Fest pertama tahun 2006 itu kami salah satunya yang ikut meramaikan dan juga penelitiannya satu kami juga selain teman-teman dari Black Moss Yayan ya. Iya nih, ayam lapak merch. Itu kami anak Pamulang. Itu pintu awalnya adalah kami juga 2006 itu. Lalu yang terakhir yang kita suka adalah acara yang kontroversial itu kedatangan tamu dari Taiwan Itu untuk acara 2018 Oh, yang tadi itu cerita itu ya. Nah, itu salah satu hal yang luar biasa sekali di ulang tahun kita yang kesekian tahun. Sekarang udah 3 tahun ya, dari 2018 ke 2021. Kalau memang itu dari Pamulang Distorsinya. Iya. Kalau cikal bakal dari 2003 ya hitungannya. Kita hitungnya dari Pamulang Distorsi aja. Iya, Iya, yang udah punya di planningin. Nah, gitu. Jadi itu yang paling membahagiakan dan mungkin sampai detik ini kita masih ada ya. Selama masih mungkin beberapa orang masih berpikir, masih ada Entus, ada Mukti, ya harus ada teman-teman yang lain gitu ya. Itu masih berjuang. Kami yakin kami masih ada dan generasi terus bertambah. Berjalan terus. Berjalan terus.
Itu aja sih yang pengalaman menariknya. Tapi hebat juga ya Ceh, Pamulang Disorsik sebuah wadah yang nggak begitu besar tapi bisa Naungi ya. mengundang band dari luar negeri. Luar biasa. Itu tidak lepas dari bantuan dari semua teman-teman. Betul, itu yang pasti ibaratnya kita nggak bergerak sendiri ya. Iya, Ibaratnya kalian benar nih nggak sekali. bergerak sendiri, dibantu dengan ya band yang banyak juga, panitia yang lainnya ya ibaratnya ya. Oke, itu tadi ya dari cerita dan sejarah PMLDST ya. Nah sekarang dari visi dan misi nih mungkin dari PMLDST gitu. Visi-visinya bagus. Paling kita ya Balik aja visi-misi. silaturahmi aja sih, silaturahmi dan tetap apa sih menjaga kegiatan acara biar tuh nggak Eksistensi mati. terus ya. Iya, Ah, eksistensi eksis terus. Dan kita selalu buat wadah. Apalagi pandemi begini ya, agak sulit sih ya. Makanya kita membuat lagi dan biar kita tuh bisa berkumpul kembali. Iya. Jadi mungkin di sini di garis besarkan visi misinya itu tetap menjalankan wadah ini biar makin terus berjalan, nggak mati di tengah jalan, mungkin sampai akhir cucu siapa ya itulah timbul-timbul lagi Ya, generasi terbaru ya pokoknya ya Dan itu kan mungkin ya. kita nggak selalu melulu harus ngemusik, karena kita ngadain kegiatan sosial juga. Iya. Beberapa kegiatan sosial nggak harus melulu berkumpul untuk buat event musik atau berkumpul untuk hanya sekedar hura-hura. Kalau orang bilang hura-hura enggak, kita tuh ada maksud tersendiri, kita punya uang kas yang tujuannya nanti untuk bisa membantu semacam kayak koperasi untuk teman-teman. Sempat yang bikin membutuhkan. bansos juga kan waktu itu ya. Bansos. Bagian untuk masih yatim piatu. Dan gua tuh nggak datang kayaknya waktu itu. Gua lagi nggak ada. Lagi nggak ada ya. Ada sempat acara itu iya. Oh ada gue. Kayaknya nggak ada deh. Lah gua nggak ada. Bang. Jadi untuk teman-teman, ya terima kasih. Bansosnya waktu itu. Jadi gua nggak hadir. Maafkan saya. Iya gitu. Jadi untuk visi misinya garis besarnya seperti itu Ya, ya. itulah Jadi pokoknya. ibaratnya pasti punya tujuan masing-masing yang pasti nanti dijadikan satu dari semua panitia atau band-band yang ini jadi satu di Pamulang Disorsik gitu ya ibaratnya. Mungkin kalau untuk Pamulang Disorsik ini kan wadah atau komunitas di Pamulang Tangerang Selatan nih. Nah, jadi di Pamulang Disorsik ini nih sebenarnya menaungi band-band apa aja sih, mungkin dari pop atau yang benar-benar dari genre Member lah jatuhnya, member. Mungkin member di Pamulang Disorsik gitu. Sebenarnya kalau member itu kita nggak ada member yang gimana ya. Memang penggagasnya itu anak Grans pasti kami gitu ya, penggagas utama. Cuman untuk seperti tadi kita ungkapin sebelumnya itu bahwa kenapa kita hapus nama total itu jadi Pamulang Disorsik karena kita mewadahi mungkin Nggak terlalu nekan ya. Iya. Kita tuh nggak terlalu Semua nekan genre. buat di grand. Semua genre gitu ya. Kalau komunitas kan jadi kalian kayak skat ya. Oh, Iya. lu pang aja, gua Grans. Oh, lu pop aja, nggak masuk ke gua. Nah, kami seperti ini wadah gitu. Siapapun boleh masuk asal visi misinya sama. Kalau berapa band banyaknya itu, kita nggak bisa hitung ya. Saat ini mungkin lagi nggak kelihatan mati suri semua. Mati gitu. suri Ya. karena Karena lagi begini keadaannya. Lagi pandemi ya soalnya. Iya, ya. Mang. Salah maklumi satunya lah, ya. band tuh bulu kaki, ya itu lah ya. Ya salah satunya Ya, inilah. ini, Itu ntar disensor tuh ya. Enggak dong, jangan sensor. Mana mereka bulu kaki itu? Lagi istirahat dulu. Oh iya, si Paku bener kita kan lagi bilang Paku. Saking vakumnya dia dibuat kayak gini. Iya, bener-bener. Itu berkembangnya ini. pembahasannya nanti aja, skip aja itu. Kan ada banyak juga, ada efek rusak. Efek Iya. rusak. Ada Pinoson ini Pinoson, Pinoson. ya kan? Sekarang jadi Marigold. Oh, gimana gue promosi. Yuk promo ya. Berarti tapi tetap masih ada band yang masih eksis di bawah naungan beberapa Pamulang masih. Disorsik ini Bahkan masih. ada wajah-wajah baru yang mungkin saat ini bertumbuh ya gitu ya. Itu yang kita harapkan sebenarnya pertumbuhan dari generasi ke generasi. Iya, ada generasi Ya, jatuhnya. generasi. Nggak mungkin kita selamanya bisa seperti gue yang udah usia 40 tahun, ada masa batasannya termasuk kesehatan dan keluarga mungkin ya. Ya itu generasi setelahnya kan kita harus meneruskan perjuangan kita gitu. Betul. Dan kalau misalnya dibilang, kenapa sih kita bisa ngobrol dengan enak gitu ya? Itu karena kita nggak ada senioritas di sini. Di prinsip kami itu di Pamulang Disorsik yang zaman dulu udah ada itu, maksudnya kayak gue dan generasi gue itu, mulai teman-teman yang di bawah generasi bawah itu harus mempelajari apa yang ada di saat ini. Karena di generasi gue nggak ada namanya itu Facebook. Betul. Ya kan? Nggak ada yang namanya Friendster. ini Friendster. Enggak, gue pager dulu. Malah iya zaman pager sama surat. Apa MIRC gitu-gitu. Ya, berarti betul, gitu itulah ya. Betul. Nah, anak zaman sekarang main musik itu lebih hebat karena pengetahuan dari YouTube pun juga bisa perkembangan musik ya. Kalau kita dulu kan zaman era gua
harus nyari pita kaset di Kuitang, di Blok M, di bajakan-bajakan tuh untuk dengerin referensi sebenarnya. Nah itu yang kita pelajari dari kami itu ke anak-anak yang lebih bawah itu adalah mempelajari perkembangan ke teknologinya. Nah, anak zaman sekarang tuh makin luas dibanding anak zaman gue yang terbatas gitu ya di era gue gitu ya. Tapi anak-anak zaman sekarang harus menilai budaya zaman dulu yang saling ramah tamah. Betul. Jadi kenapa kita satu generasi ke generasi lain tuh saling terikat dan nggak ada batasan untuk lo gue senior lo junior. Iya. Kayak sekolah kita nggak begitu. Padahal kalau dipikir-pikir tuh lebih susahan zaman dulu ya. Teknologinya ibaratnya kita kalau mau ngerekam ibaratnya kalau sekarang kan udah handphone udah canggih gitu. Kalau dulu kan kita harus punya yang namanya Walkman. Terus kalau mau nulis lagu tuh lirik ibaratnya kita dengerin pita kaset, kita putar, kita stop dulu, pause ya kan kita tulis. Kalau sekarang kan udah canggih banget ya di mesin pencarian ya kan. Ngalamin. Iya kan di mesin pencarian udah gampang, tinggal cari lirik teks udah keluar semua, makot udah keluar semua. Ya itulah dia kalau dibilang susah sih sebenarnya kita di saat itu ya di generasi itu susah tidaknya itu kita menikmati tidak susah saat itu. Karena memang itu tantangannya seperti itu. Kayak misalnya foto itu kita harus nyetak dulu. Iya betul. Kalau sekarang tinggal ini kan. Terus zaman dulu juga pun kita kalau ada pamflet tuh harus nyetak. Entah tuh pakai bungkus nasi uduk atau apa. Tapi menjadi kenang-kenangan. Ya itu kelebihannya ya. Kalau zaman sekarang kan mungkin lebih apa ya? Instan semua. Lebih instan betul. Instan. Orang tua pun mendukung zaman sekarang. Kalau zaman gua kita main musik kayak gitu pasti ada perdebatan juga dari keluarga. Nah, pasti ada keluarga tuh udah pasti. Zaman sekarang pun sampai setua ini pun gue juga ada masih aja begini pakainya gitu. Tapi ya itulah jiwa kan ya. Konsisten gitu ya kan. Konsisten dengan apa yang gue pengen gitu. Itu sih sebenarnya. Ya kayak contohnya mau apa? Gue nge-save nomor lo nih. Sekarang pakai handphone gampang. Dulu pakai buku not gitu. Nomor lo berapa? Iya. Oh Jakarta ya harus kayak gitu dulu kan. Sama ini nyari-nyari telepon umum yang koin tuh. Sama buku yang gede tuh. Iya. Yellow page gitu kan ya. Zaman waktu itu. Aduh. Tapi tantangannya tuh kan jadi kenangan tersendiri ketika ngeliat generasi sekarang mungkin beda sama yang dulu. Kekerabatannya buat acara event itu juga jarang sekali gitu. Hanya orang-orang yang zaman dulu memang kalau buat event hanya buat event aja gitu. Kalau zaman sekarang kan ada mungkin ada sisi bisnisnya, ada apanya gitu. Tapi memang zaman sekarang lebih berkembang. Kita nggak bisa bohong, teknologi itu juga cukup membantu. Betul. Itu dia sebenarnya. Kita juga musisi terbantu lah. Iya, betul. Pelaku sendiri juga terbantu. Iya gampang jadi jatuhnya ya. Iya. Oke, ngopi dulu dong. Oh iya sip. Oke. Kontoy. Ngomong ngopi dulu. Ngopi dulu. Oke. Yo. Tos dulu dong. Tos Cin. Mantap. Oke, untuk member sendiri nih itu ada keuntungan atau include apa nih dari ikut gabung ke PMLDST? Apakah misalnya ada satu acara diajak atau gimana gitu? Ya paling keuntungannya ya enaknya gitu, kita gampang untuk kontak yang lain karena kita kenal ya. Woi, mau ikut gak bikin acara nih gue nih gini, paling ya gitu. Jadi lebih mudah gitu. ya. Lebih mudah. Karena kan kita punya wadah. Bisa bikin dan bisa ngontak mereka semua yang udah jadi ada di naungan kita. Jadi buat para musisi atau band sebenarnya sih untuk nggak masuk komunitas juga nggak masalah. Kalau lebih baiknya misalnya masuk komunitas ya itu keuntungannya jadi ada acara atau apa mungkin lebih gampang gitu. Mungkin untuk masuk jadi di komunitas Pamulang Distorsik ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Nongkrong dulu. Nah, itu aja. Silaturahmi dulu, ngopi dulu. Biar kita kenal sih ya. Pokoknya siapin kopi rada kentelan. Cakep lah. Terus sajiannya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa gabung sama Pamulang Distorsik buat event dapat duit loh gitu. Kalian salah. Nggak ada yang dapat duit. Ya kita pada nombok ya. Waktu event kita nombok. Tapi yang kita bahagia karena kita bisa mencapai. Nah, yang kita capai adalah sebenarnya kenyamanan, kebahagiaan kita bisa ngadain event yang membahagiakan semua orang. Titik, udah itu doang. Jadi ibaratnya satu wadah yang membangun kekeluargaan. Bareng-bareng. Bener. Bangun bareng ya kan? Betul. Walaupun ada keuntungan kita masukin uang kas. Yang tujuan uang kas itu sebenarnya bisa untuk koperasi. Kalau teman-teman ada yang sakit, boleh minjam tanpa riba. Tanya dia. Ini bendaharanya. Paling intinya sih kita bikin
atribut ya kayak kaos, Ya, banner, banner, stiker, paling gitu berarti gitu paling sih. simple stiker Iya, lah paling ya, simple stiker ya. berarti gitu ya. Mungkin kan dari ibaratnya dari keuntungan kita tadi udah bahas untuk band itu, mungkin dari Pamulang Distorsi nih apa punya kegiatan tiap bulan atau tiap tahun atau nanti bulan puasa atau apa gitu lah, kegiatan Pamulang Distorsi itu Kalau sekarang ini ya keadaan, soalnya kita mau buat juga bingung ya. Iya, paling kegiatan sekarang ya hanya nongkrong, ngobrol-ngobrol Ngumpul. aja, ngumpul ya. Tapi tetap jalur pembahasan musik. Iya, tetap Masih ada. tetap direncanain kecil-kecilan, Walaupun nggak kecil-kecilan. banyak sekarang ya, kuota orangnya tuh cuma beberapa orang, 4 orang, 3 orang bahkan gitu ya. Tapi kita tetap memikirkan sendiri gini. Walaupun kita mungkin di satu Pamulang yang kota kecil ini ya, gitu, kota mandiri kecil ini, itu kan memang banyak ratusan band, bahkan mungkin ratusan band ya, yang berbeda genre. Cuma kita masih memikirkan gimana caranya kita bisa membangun sesuatu yang untuk sesuatu gitu. Dan saat ini memang kita planningnya memang di schedule kami itu memang setiap saat tuh pengen buat event sebenarnya, walaupun event cuma akustikan gitu ya. Dan tapi memang banyak kendala, kendala-kendala yang mungkin yang membuat kita sedikit mundur dulu deh gitu. Tapi kita dengan konsep yang sama, ayo kita tapi nanti kita buatnya ya, kita mundur. Nah contohnya nanti kita lagi mau buat event tadi kemarin ya. Kita lagi mau buat event lagi nanti bulan Desember. Bulan Desember ya. Kalau nggak Desember ya awal tahun lah, Januari. 2002 ya. Planning udah ada sih. Tapi versi akustikan untuk sementara ini ya, karena kita melihat keadaan lagi. Mungkin dari perizinannya juga agak susah, Iya. tapi tetap melalui protokol kesehatan yang udah ada ya, berarti hand sanitizer gitu ya. Hitungannya. Dan kami pun juga tidak pernah tanda kutip mungkin kita coba untuk menyajikan konsep yang berbeda dengan teman-teman IO yang lain, harus menjatuhkan IO yang lain ya terus ya. Iya. Kita tetap dengan misalnya regis B-nya tetap murah meriah, misalnya sekian rupiah gitu ya. Cuman ada feedback yang didapatkan, dapetin dari bentuk, entah itu kita kayak memberikan kayak makan malam atau merchandise gitu dari kami. Jadi untuk dari kami untuk dari apa gimana sih? Apa? Dari kita untuk mereka untuk kita ya. Feedbacknya pokoknya Ya, ada feedback ya. Ada feedbacknya. Ada feedback ya gitu. Jadi kegiatannya ya mungkin untuk saat ini ngumpul, sharing aja gitu ya, ibaratnya. Karena walaupun nggak sering ya diatur waktu, karena juga udah sebisa mungkin lah ya. Kalaupun karena tidak bisa, kesibukan keluarga juga ya kan. kalau tidak bisa pun masih ada WA sekarang kan yang dengan kami itu ya, WA aja di grup gitu. Kita punya grup juga gitu ya untuk seluruh member Pamulang Distorsi. Dan Pamulang Distorsi itu tidak hanya anak Pamulang, jadi seluruh Iya, ada anak luar juga. anak anak luar Ciputat juga ada, muncul ada. Pokoknya Wijaya Tangerang ada, Selatan sih ya. Tangsel semua tuh Gunung Sindur juga ada ya? Ada, Cisauk pun ada. Halo Cisauk, Cisauk. Coba lambaikan tangannya Cisauk. Masih ada orangnya? Ada. Ada kok dia. Masih aktif. Tetap nyimak dia. Mungkin buat kawan profil ya, mungkin kegiatan Pamulang Distorsi untuk saat ini karena keadaan lagi pandemi ya, itu tadi udah dijelaskan ya, paling cuma nongkrong, sharing, ya ngomongin musik atau untuk ada acara apa berikutnya gitu ya kan. Ya. Oke, untuk next kan tadi wacana selanjutnya kan di bulan Desember ya, akan Januari, ada ya. atau Januari itu akan ada acara. Itu kalau kita boleh tahu nih ya, di acara Kontuy Brofal ini itu menyangkut apa nih acaranya nih? Ulang tahun ya, ulang tahun Pamulang Distorsi. Tahun keberapa nih? Kayaknya kita nggak nyangkutin di situ deh. Kan Nggak kompak nih, nggak udah kompak. liwat. beda visi nih ya. Udah liwat. Oh lewat ya, tapi ini sama. Iya, Masih sama. Oh, masih jadi temanya sama. gini kawan profil, sebenarnya ulang tahunnya ini udah lewat, Udah lewat. tapi baru mau diadainnya bulan Desember atau Januari. Desember atau Januari, planningnya, wacananya. Jadi ya, tetap tujuannya anniversary Pamulang Distorsi. Itu karena Oh, mungkin gitu. terbentur di pandemi ini ya. Iya. gitu. Jadi mundur ya, beberapa bulan. nggak Gimana masalah pun juga sih. kita harus sesuai dengan pemerintah juga ya. Kalau misalnya Betul. kita juga sebenarnya membuat event itu nggak cuma mikirin kita juga gitu, tapi kita mikirin Lingkungan. player bandnya, pemain bandnya ya, pengisi acaranya maksudnya, tamu-tamu yang datang. Terus kita mikirin juga yang punya kafenya atau kedainya, pegawai mereka gitu. Kalau misalnya ibaratnya
kita melakukan suatu kesalahan gitu, ibaratnya langsung di stop gitu kan, yang rugiin kita semua, Iya. yang malu kita juga gitu. Itu jangan sampai itu terjadi. Panitia malu, bandnya juga pun mungkin kecewa ya. Kecewa, Betul. itu yang tidak kita mau itu sebenarnya. Tapi udah dikondisikan sih, insya Allah aman. Insya Allah Tinggal aman, kita ya. konsepin aja. Yes. Mungkin kalau untuk wacana tadi yang anniversary itu ya Ceh, kalau untuk band yang bernaung di Pamulang Distorsi atau untuk universal umum gitu yang bisa gabung Universal umum ya, jatuh umum ya. dari manapun kalian silahkan datang ke Pamulang Sourcing. Iya. Tuh Ya, yang itu. punya band. Silakan. Nanti mungkin kontak personnya ada di bawah ya, ini deskripsi yang ya, mana, bawah ya, ini di deskripsi nanti ada medsosnya ya. Mungkin Pamulang Distorsi ada medsosnya? Paling yang aktif di Instagram Instagram. aja dulu. Facebook lagi jarang aktif. Oh ya, Instagram. Instagram aja yang on. Instagram. Oke, nanti mungkin kita Instagram. di Ada. deskripsi ya. Ada Instagram. Iya, iya, iya. Oke nih untuk sosmednya tadi ada di Instagram aja ya. Iya. Instagramnya apa namanya? Pamulang Distorsi. Pamulang Distorsi. Iya. Nanti ada di bawah lagi nih. Linknya ada di deskripsi pokoknya linknya. Bawah sini pokoknya. Iya, promosi buat yang mau ikut berpartisipasi di anniversary Pamulang Distorsi ya. Jadi untuk anniversary ini yang keberapa nih? Berapa ya? Dari Kita hitungnya 2015 dari ya? 2015 dah. 2015. Berarti anniversary yang ke 7. 6 dong. 6 ya kemarin ya. Kalau Desember 6, iya Desember 6 betul tetap 6 ya. 6 jatuhnya. kayak sih. Ke 6 tahun ya. Udah ini perjalanan panjang loh ini. 6 tahun lu nggak begitu mudah untuk sebuah komunitas. Mempertahankan itu ya kan. Jadi membentuk komunitas itu gampang, yang mempertahankan yang sulit. Luar biasa. 6 tahun. 6 tahun. Luar Itu biasa. kalau buat eventnya 6 tahun, tapi terbentuknya udah puluhan tahun. Puluhan tahun betul. Setelah Berarti yang lancar deh. perubahan nama tadi itu Iya, ya. perubahan Betul, nama itu. betul. Jadi ini mungkin itu untuk wacana kegiatan wacana ya jatuhnya ya, wacana Pamulang Distorsi. Dan sekarang kita nih dari Broval nih buat pesan-pesan buat anak-anak muda, ya orang tua atau musisi atau apapun yang lainnya, pesan untuk mereka dari Pamulang Distorsi. Maksudnya untuk Khalayak luas lah. Kayak luas lah pokoknya penikmat musik yang punya band atau apa pokoknya apa pesan. ya? Semua ini ngomong dah. Gua. Udah susah gua. Ajar gini. Bendahara kurang ajar. Ya pokoknya kalau dari kami sendiri sih tetaplah berkarya ya. Jujurlah dengan karya kalian gitu. Jangan pernah untuk gini. Ini sedikit berat ya. Talenta itu Tuhan yang ngasih. Tuhan tuh nggak pernah salah. Ya, lakuin aja apa yang lo pengen senengin. Jalani terus apa yang lo pengen buat lo nyaman. Ya, jangan pernah berpikir kata kasarnya lo banyak gitulah. Jalani aja. Gitu. Jujur sama karya lo. Kalau emang lo pengen ngeband ya jujur sama karya aja, itu aja sih. Itu aja gitu. Terus jalilah tali silaturahmi selalu dengan siapapun juga gitu. Ya itu aja sih dari gue sih ya. Sebenarnya nggak penting banget sih gitu. Kopi dulu lah gue. Kopi dulu. Biar siapa tahu entus abis ngopi bisa mengeluarkan pesan-pesan. Paling kalau dari gue ya cuma jadilah api di atas lilin biar kecil asal tidak padam. Terus apa namanya? Lebih baik pudar apa gimana? Lebih kata-kata pumpen dong, nggak usah. Enggak usah. Itu pesannya jelas, singkat, Padat. padat. Iya. semua dimengerti. Ini gara-gara Kopi konto ini ya. Konto. Kopi santuy. Tapi sebelum kita ke akhir acara nih ya, ini gue sempet pas ada Adalah acara cerita-cerita. di Jakarta, terus Sony nih, lu nih ke Pamulang, datang ke Sinar Pamulang yang lu itu gue sempat denger tuh, gue pengen ya kawan profil mungkin juga pengen ceritanya ini seru banget nih pokoknya, seru banget awal. Pokoknya di sini kita buka semua ya kan. Kita buka sampai tuntas pokoknya, itu ibaratnya apa ya, itu kalau buat gue sih cerita yang pengalaman apa sih yang nggak bisa dilupain deh pokoknya.
Iya. Bisa Ceritain ya. Itu Ya, sebenarnya cikal bakal awalnya dari sekian banyak cerita yang tadi berapa waktu yang lalu kita ceritain. Sebenarnya gue pribadi itu kan nih gue nggak pernah tahu di Pamulang ini ada komunitas grunge waktu itu ya. Ini ya grunge ya, yang terutama ya. Grunge, gue sebagai penikmat musik grunge itu lebih banyak nongkrong sama teman-teman dari Jakarta. Gitu. Itu dari SMP gue tahun 97. 97. SMP 97. Ya, SMP gue 97. Lo masih SD kalau sekolah kalau lu. Iya, masih SD kan. Ya itu Saya TK itu. Bisa. itu namanya Billy Gustahal. Nah, tahun 97 itu gue udah nongkrong sama teman-teman dari beberapa band dari Jakarta ya gitu ya. Nah, saat itu memang akses kita kan terbatas ya, dari mulai medsos atau internet tuh belum ada masuk, ya. belum ada. Handphone tuh juga jarang, yang punya mungkin belum sama sekali bahkan tuh. Cuma ada pager sama telepon umum gitu. Pager udah ibaratnya udah wah banget. Wah banget, udah oke banget lah gitu, sama surat lah gitu, surat ya. Nah, suatu waktu ada satu temen dia dari band The Bolong, Egi, dulu namanya bukan The Bolong, namanya Prematur nama bandnya. Dia sempat nanya sama gue karena gue paling kecil gitu, masih SMP. Dia nanya sama gue, ada nggak sih di daerah lo daerah mana, di Pamulang. Saat itu Pamulang nggak gitu dikenal, kalau Ciputat orang-orang. Iya. Karena UIN waktu itu pernah ada acara beberapa acara kan, YIN waktu itu. Iya, ada. Masih YIN ada underground ya. Underground ya. Terus pattern mereka atau patokan mereka tuh sama Ciputat itu. Terus gue bilang Pamulang tuh sananya Ciputat. Terus ada nggak anak-anak kayak, wah itu nggak tahu gua. Itu dari tahun 97, 98, 99 sampai ke gua kenal beberapa teman, salah satunya adalah Yayan Lapak yang namanya The Northside waktu itu. Dia ditinggal di Cirende gitu, dan gue sempat mampir ke tempat dia, sowan lah. Nah, itu gue ketemu juga teman-teman grunge sampai tahun 2003 di bulan Mei. Bulan Mei itu ya. Itu bakal gue ngelihat di Sinar tuh ketika gue pergi untuk kuliah waktu itu. Itu gue udah mulai dewasa, udah kuliah tahun 2003. Gue jalan, gue ngeliat satu gambar, apa sih sebutnya kalau sekarang, Mural ya. Mural Itu ada tulisannya Grunge Insulin. Nah, Grunge Pamili Sinar. gue nggak tahu namanya apa Grungenya. Insulin. Insulin ya. Insulin itu band tertua juga itu di Sinar. Tembok tuh ya, di tembok Iya, tuh ya. Tembok itu pas lagi masuk ya Sinar Pamulang. Nah, gue ngeliat, wih ternyata ada nih Insulin ini apa gitu. Ternyata apakah band, apakah nama tongkrongannya gitu kan. Nah, tapi gue lewatin dulu kan. Gue bilang gue pasti akan balik lagi. Nah, lupa lah gue dengan itu tuh. Gue dengan Pamulang lupa, gue banyak nongkrong sama anak Jakarta seluruh, karena semua anak-anak nongkrong di situ. Mau Depok, mau itu di Taman Blok M itu. Taman Blok M ya. Sama jalur Blok M waktu itu ya. Terus tiba-tiba gue ingat kan, oh iya Pamulang ada juga. Gue ingat sama Insulin itu ya. Coba deh besok ke sana. Akhirnya gue datanglah ke sana. Namun kedatangan gue pertama kali tidak disambut dengan baik saat itu, karena satu dan lain hal, pokoknya intinya itu yang nggak bisa disebutin lah. Ya, kenapa gue datang dengan itu, akhirnya terjadi sedikit kesalahpahaman dengan teman-teman dari Pamulang. Gue bilang gue anak Jakarta. Saat itu memang ada event. Ada event yang mau di share. Waktu pamfletnya masih pakai ini ya, cetakan ya, fotokopian. Itu mau gue sharing ke teman-teman Pamulang saat itu, tapi ada kesalahpahaman dari antara gue dengan teman-teman Pamulang. Tapi gue jelasin perlahan-lahan, akhirnya mereka bisa nerima. Saat itu bandnya cuma ada satu, Insulin doang, iya kan ya? Iya. Nah, yang main genrenya musik grunge, yang lain punk. Sisanya punk sama hardcore, dua itu doang yang gue ingat. Nah, akhirnya dari situ gue bilang, ini gue mau ada event, bantu gue mau masukin anak Pamulang, karena memang disuruh sama anak Jakarta, anak Pamulang sendiri 1 atau 3 band. Terus gue coba untuk mengkompori gitu, coba yuk kita buat ini anak Pamulang yuk, apa ya namanya Pamulang Total Resourcing. Total itu gue inget dari Total Feedback. Kalau Total Feedback itu salah satu IO zaman dulu ya, menaungi musik grunge waktu itu, underground sebutnya gitu ya. Underground. Gue bilang Pamulang Total Resourcing, dan harapan total itu artinya grunge aja, nggak ada yang lain, karena untuk membedakan antara kita dengan punk gitu. Karena di satu Sinar Pamulang tuh atasnya tuh anak grunge, bawahnya anak punk. Di kompleknya ya, di Sinar Pamulang. Gitu. Sinar Pamulang ya. Nah, akhirnya ternyata teman-temannya tuh teman-teman Pamulang menanggapi dengan antusias sekali gitu. Satu persatu buat band namanya Efek Rusak, ada yang bandnya Total Molly, LTD, ada Pinosaur, Total Burket, Kacamata Bolong. Akhirnya timbul semua tuh, mulai itu. Tuh meletup berkembang jadi banyak.
Akhirnya kita pikir ternyata banyak juga ternyata yang pecinta Seattle Sound ini ya. Nongol juga Marlboros. Itu tapi udah sini-sininya ya. Bulu kaki. Itu udah ke sininya. tahun berikutnya ya, tahun mungkin 2015-an ya itu ya. 3 generasi di bawah itu kita. Pokoknya terbentuknya di 2015 pas ada acara Di Grand Pamulang. Fest. Nah saat itu berkembanglah kita tuh. Kita tempur ke Jakarta beberapa kali sampai dengan satu syarat ketika teman-teman yang lain bawain musik Nirvana, kita harus bisa bawain lagu sendiri. Harus Di bisa. era itu bawain lagu sendiri itu kita nggak akan di orang bingung nih bawain lagu apa ya gitu, lagu sendiri. Karena kita yakin ketika kalian sama-sama pecinta musik grunge pasti suka sama Nirvana. Teman-teman juga mungkin juga suka grunge pasti suka Nirvana, pasti nggak mungkin bohong ya kan. Betul. Nah, tapi ketika kita nyiptain lagu sendiri, pasti aromanya itu beda. Ada yang kecampur pop, ada yang kecampur metal, ada yang kecampur punk kan. Jadi grunge-nya model kita sendiri. Dan ternyata itu cukup diikutin dengan teman-teman yang lain gitu. Karena memang saat di era itu, zaman itu tuh bawain musik sendiri itu udah bener-bener tanda kutip mungkin aneh gitu. Yang bisa bawain musik itu teman-teman yang udah lebih kayak mungkin di atas ya kayak Toilet Sound atau Daily Feedback dan lain-lainnya gitu ya. Nah, dan kami yang mempelopori itu, kalau kalian memang pengen ngembangin musik grunge, dibawa dengan lagu sendiri. Saat itu kita yang udah dari awal begitu, konsepnya seperti itu. Akhirnya mereka satu persatu belajar buat musik, termasuk bapak ini dari Efek Rusak. Ya gitu. Salah Ya, satu kira-kira seperti itulah ceritanya. band ini juga ya, terlama di Pamulang Sesi ya. Iya, dia makanya orang pertama gue bilang. Lalu perkembangan waktunya tahun 2006 datanglah satu anak itu satu member kita yang baru ya, namanya itu si Andre, kita sebutnya Kobel. Bandnya? Bandnya dulu. Ini dari Ionia. Enggak, belum. Oh, belum. Lithium. Oh, Lithium. bandnya. Iya benar Lithium. Nah, dia salah satu penggagas utama juga. Dia salah orang penting juga tuh. Dia di generasi kedua hadir ya. Dan orang-orang generasi pertama tuh kayak yang lebih pertama ya. Selain terus itu ada namanya Donald Padang. Nah, itu bandnya Tuan Moli namanya dan Riko, jangan lupain itu Suhu. Oh, Riko mah ada Suhu. Obeng. Dari kacamata bolong. Jai lah Jai Takek. Jai. Dan itu generasi kedua tuh dipegang oleh si Kobel ini. Dan gue udah Si Andre ini. dia tuh punya visi misi yang mendobrak juga saat itu ya. Di era itu yang mungkin kita juga waktu itu bingung. Pola pikirnya itu berbeda gitu. Pokoknya konsepnya begini. Ternyata saat itu beberapa orang tuh bingung, tapi gue bisa terima dan teman-teman yang lain bisa terima. Beberapa masih bingung. Jadi cuma jadi follower. Yang bisa ikutin pemikirannya jadi ikut sama dia tersenter ya. Yuk kita buat acara buat ini yuk. Kayak Jam Session Studio itu ide dia awal-awalnya gitu. Terus nyatuin semua genre itu juga awalnya. Karena tadinya kalau dibilang sih Pamulang Total Distortion itu jadi berubah jadi Pamulang Distortion itu era-era hampir pas zamannya Andre itu sebenarnya. Terus turun lagi generasi selanjutnya sampai generasi sekarang. Yang sekarang ini mungkin mulai sepi karena pandemi ya. Pandemi kesibukan juga. Iya, banyak lah itu. Jadi ibaratnya yang jadi keseruannya yang pas begitu lihat dari mural itu, jadi band-band yang di Sinar ini bisa main ke Jakarta juga ya. Berarti di situ ya. Itu mungkin karena gue punya akses ke arah sana, teman-teman dari Jakarta. Itu sampai dikenal dan sampai kita menjalin silaturahmi dengan banyak genre, banyak komunitas gitu dari mulai itu aja sih dari singkatnya ya. Gitu. Luar biasa perjalanan. Ya kira-kira seperti itulah cerita dari Pak Suhu. 20 tahun coy. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Habis kopi lo. Oke, untuk kegiatan sekarang nih dari Pak Sony sendiri nih, apa aja nih keseharian untuk sekarang nih ya mengisi hari-harinya? Iya, selain masih menjadi pelaku seni, ya, jadi sinden di sebuah band, gue juga seorang pekerja, seorang suami, Luar biasa. dan seorang bapak. Bapak-bapak rocker. Papa rock. Aja. Karena prinsip gue punya prinsip sebenarnya gitu ya, dan ini memang prinsip gue pakem banget bahwa seni itu adalah hidup gue dan bekerja itu untuk bertahan hidup. Iya. Itulah prinsip gue. Laki-laki itu bukan bergaya, tapi bekerja. Jadi kesibukannya itu aja ya, kerja itu terus musik masih. musik. Untuk bandnya sendiri gimana?
Band dia apa band gua? Nah, lu Band dulu situ tadi. dong. Band gua. Iya. Saya nggak lagi oke. Oke. Mungkin giliran nanti sebelah. Kapan kawinnya? Ups, Di luar script keceplosan. dong. Kalau gue pribadi kebetulan memang dengan band saat ini ya gue salah satu tanda kutip pendongeng dan sinden di sebuah band. Nah band gue Neo Marigold. Oh, yang Marigold. Dan itu lagi abis baru saja ngeluarin self title tapi bentuknya kaset. Back to 90s kembali ke 90-an. Oke, Masih di tapi kaset pita. Kaset Pita, pita luar biasa. Nah, itu dan saat ini sedang merampungkan untuk album perdana kami gitu. Seperti itu dan ini ya salah satu kaset kami ya kalau Agak majuan kan? majuan. Oh, iya. Salah satu member Pamulang Source juga kami Neo Marigold. Kalau mau dapat kaset ini dengan harga yang sangat terjangkau sekali harganya, bisa hubungi Instagram kami di Neo Marigold 726, di Facebook kami Neo Marigold, dan juga YouTube kami juga mau lihat kami seperti apa dan siapa aja member di YouTube kami di Neo Marigold. Udah ketik aja. Iya, thank you. Luar biasa. Support your local sound. Support terus pokoknya. Dan terus. lokal. Oke, buat untuk sendiri gimana nih untuk saya? Kalau gue ya saat ini ya Kesibukannya. jadi staff aja dulu ya. Jadi Staff bekerja di staff coffee shop aja. Coffee shop aja ya. Iya. Mungkin kalau untuk ngeband atau gimana masih? Band mungkin agak vakum ya. Vakum. Vakum dulu Agak deh. vakum. Aku mau udah bubar. Kagak vakum aja. Vakum. Saya nggak pernah bilang bubar. Saya bilang vakum. Kalau ada yang mau hayo-hayo bergerak lagi. Yang penting silaturahmi ke semua band tetap berjalan. Tetap berjalan. Itu yang penting silaturahmi benar. sih intinya tetap berjalan. Iya. Jadi nggak nggak memutus juga ya jatuhnya ya. Benar. Tali pertemanan yang udah ada. Asik tali Yoi. pertemanan. Oke, kawan Brofal ya. Itu tadi pembahasan kita bersama Pamulang Distorsik ya. Salah satu wadah komunitas musik di Tangerang Selatan. Betul, Cek? Betul. Ya Cek, episode kali ini bersama Entus dan Sony, perwakilan dari Pamulang Distorsik ya. Oke, terima kasih juga nih untuk narasumber kita ada Pak Sony dengan Entus Siap. ya. Pokoknya jangan kapok nih. Oh, Jangan kapok ada di Brofal dengan acaranya Kontuy ya. Iya, dan kita kalau boleh sedikit ini terima kasih juga kita udah diundang di Iya, terima kasih. Brofal ini ya. Baik kamu semua like, comment, dan subscribe. Di channelnya Follow Instagramnya Brofal. Brofal. Wadah yang mungkin saat ini menjadi wadah untuk Silaturahmi juga ya. Silaturahmi, Iya, betul. Benar. memperkenalkan diri kita siapa sih Benar. di sana gitu ya. Gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih buat kawan Brofal yang udah setia nonton podcast Brofal ya. Semoga kedepannya podcast kita makin sukses, makin berkembang. Amin. Dan buat wadah komunitas Pamulang Distorsik semoga makin sukses, makin berkembang terus. Amin. Ya Cek ya. Oke, sebelum cabut ya untuk narasumber nih yang setiap datang di acara kita di Kontuy ya. Kita minta tanda tangan sedikit nih. Oh, Oke. Siap. Untuk Jejak. narasumber di sini kita harus Oke, meninggalkan siap. jejak tangan. Oke. oh my god. Enggak pakai kiri terus. Enggak Itu kidal. kalau lagi manggung aja. Oh, gini lagi manggung aja ya. Luar biasa. Oh gitu. Luar biasa sekali. Iya. Jadi buat kawan Brofal dengan adanya jejak tangan ini buat jadi sebuah dokumentasi ya, bukan kenangan. Kalau kenangan agak iseng juga ya Cek ya. Jadi buat dokumentasi kalau beliau-beliau ini pernah di Brofal. Sip. Untuk kawan Brofal ya, jika kalian suka dengan podcast kita kali ini, pembahasan bersama Pamulang Distorsik, jangan lupa untuk like, Komen, share,
and subscribe. Dan jangan lupa ya untuk tekan tombol loncengnya nih ya. Agar dapat notifikasi video terbaru dari Broval ya pastinya ya. Oke, sekian dan terima kasih. See you. Bye. Wassalam. Oke, thank you Pak. Thank you. Thank you. Thank you Thank you Tus. juga. Suara aman ya? Aman pinjam. Yang modal gini. Halo, apa kabar kawan Broval dan buat cewek-ceweknya Broval lovers ya, Cek ya. Yoi, Cek. Aduh, tahu. Ya. Yoi, Cek. Yoi, Cek. Pastinya, Cek. Oke, Cek, pembahasan kali ini bersama Sony dan Tus.